Shalom, Amanginang bersama keluarga terkasih di rumah. Kita akan memulai ibadah pertangyangan sektor kita di minggu ini. Sebelum kita memulai, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati. Doa dimulai. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 574 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar epistel pada pertanyaan kita di malam hari ini, yang diambil dari Amsal 17 ayat 1 sampai 6. Amsal 17 ayat 1 sampai 6, demikianlah firman Tuhan. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 733 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, khotbah dalam pertanyaan saat ini, tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 5, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita dengarkan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita ini, semua orang pasti tidak ada yang mau sakit berlama-lama. Kalaupun sakit, kita semua ingin cepat sembuh. Segala cara pasti dilakukan. Bahkan ada orang hal-hal yang tidak masuk akal pun bisa dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan. Dan kalau orang yang memiliki kemampuan secara finansial, memiliki uang yang banyak, jika sakit mereka akan berusaha mencari kesembuhan, bahkan berobat ke luar negeri dengan pemikiran dokter akan lebih canggih, lebih hebat di sana, dan juga sistem pengobatan di sana akan lebih canggih. Itu suatu realita yang dialami manusia. Namun perlu kita melihat sesuai dengan konteks nats ini.
Bagaimana dengan mereka yang tidak punya kemampuan? Apalagi tidak ada yang menolong. Ini merupakan satu pergumulan. Dan hal itu banyak dialami oleh manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mewakili keadaan seperti itu kita lihat dalam nas ini. Seorang yang sakit lumpuh di tepi kolam Bethesda yang sudah menderita sakit itu selama 38 tahun. Alkitab mencatat di kolam Bethesda itu bisa terjadi mujizat yang dapat menyembuhkan penyakit apapun. Dan keampuhan kolam itu memang tidak diragukan lagi. Maka banyak di serambi kolam itu orang sakit yang mengharapkan kesembuhan, mengharapkan mujizat ketika air di dalam kolam itu diguncangkan oleh malaikat Tuhan. Nah, Alkitab mencatat bahwa sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam itu dan menggoncangkan airnya. Dan dikatakan juga barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, maka dia pasti sembuh apapun penyakitnya. Maka itulah kondisi orang yang sudah 38 tahun, mengapa dia lumpuh. Tidak ada yang menolong dia. Dia masih mau bergerak, yang lain sudah mendahului, maka dia begitu lama di sana. Bethesda artinya rumah anugerah. Bethesda artinya rumah anugerah. Namun tidak semua orang mendapat anugerah di kolam itu. Termasuk orang yang sudah 38 tahun itu terbaring di sana. Karena apa? Dia selalu didahului orang lain masuk ke dalam kolam. Maka sampai pada suatu saat dia berjumpa dengan Yesus. Dia berjumpa dengan Yesus yang mampu memberikan dia anugerah yang sejati. Maka pada saat itu ketika ada satu perayaan, Yesus singgah ke kolam Bethesda dan berjumpa dengan orang itu. Setelah Yesus atau ketika Yesus bertemu dengan orang sakit itu, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dengan sikap Yesus ketika bertemu dengan orang sakit itu. Ada 3 yang saya catat di sini. Yang pertama, Yesus melihat orang itu terbaring sakit. Seperti biasa, di kejadian lain juga, hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan. Itulah sifat Yesus yang penuh kasih. Tidak sanggup melihat penderitaan orang-orang yang selalu mengharapkan uluran tangan orang banyak. Yang terbaring 38 tahun itu, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus tidak pura-pura melihat. Dan Injil Yohanes mencatat bahwa Yesus melihat orang itu. Karena apa? Mengapa dikatakan Yesus melihat orang itu? Karena dalam kondisi 38 tahun, orang lain mungkin tidak ada lagi orang yang melihat dia, apalagi menolongnya. Dia sudah diabaikan orang. Tidak ada yang memperhatikannya atau sekedar memandangnya atau sekedar melirik kepadanya. Mari kita berenung, menginang saudara-saudara dikasih dalam nama Yesus. Jika kita hari ini susah, bahkan sakit seperti orang ini, bila kita tidak ada yang menolong, tidak ada yang melihat, tetapi yakinlah ada Tuhan yang melihat dan menopang di dalam penderitaan kita. Tuhan ada yang melihat, Tuhan hadir di dalam penderitaan kita. Yesus selalu tergerak oleh rasa belas kasihan. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan Yesus mengetahui keadaannya. Dalam kemahatauan Yesus, Yesus mengetahui secara lengkap dan menyeluruh keberadaan orang sakit itu. Yesus tidak hanya melihat, tetapi ia juga melihat keadaan batinnya ataupun fisiknya. Kalau orang-orang lain yang di sekelilingnya tidak mau tahu dengan keadaannya, namun Yesus peduli dengan kesusahan dan kesulitannya, maka Yesus akan melakukan aksinya kepada orang lumpuh tersebut. Maka yang ketiga,
Yesus menyapa orang sakit itu. Yesus mengatakan, maukah engkau sembuh? Dari jawaban si sakit, dia mengakui akan ketidakberdayaannya. Turun ke kolam senantiasa didahului orang lain. Di samping itu, tidak ada orang yang membantu dan menolongnya. Ketika semua usahanya telah sia-sia dan tidak ada harapan, dia diajak untuk memfokuskan dirinya hanya kepada Yesus yang ada di hadapannya. Satu-satunya harapannya tinggal pada Yesus yang ada di depannya. Maka ketika Yesus mengatakan kepadanya, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. Dia seperti tersengat oleh kekuatan ilahi. Dan Alkitab mencatat, dia bangun, dia mengangkat tempat tidurnya, dan dia berjalan. Sungguh ajaib sekali. 38 tahun tidak pernah berjalan. Tapi kini ada kekuatan ilahi yang menyembuhkan dan memberi kekuatan kepada dia untuk berjalan. Maka dalam hal ini kita lihat, jika kolam Bethesda tidak bisa memberikan dia anugerah, tetapi Yesus telah memberikan dia anugerah yang sejati, kesembuhan dan sekaligus keselamatan. Itu dikatakan ketika Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, maka orang lumpuh tersebut dikatakan tadi langsung mengangkat tilamnya dan langsung pergi dari tempat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, melalui nats ini kita diajak berenung. Bisa saja kita berada pada situasi seperti orang yang tidak berpengharapan tadi. Apapun pergumulan kita, kadang kita seperti orang yang tidak berpengharapan, terjebak dalam kondisi hopeless. Tapi dengan kisah ini memberi motivasi, memberi semangat, memberi penghiburan, memberi kekuatan bagi kita. Bahwa Yesus mau menolong kita keluar dari setiap permasalahan kita dan Yesus mampu menyembuhkan kita. Asal kita punya keyakinan, punya iman. Seperti topik untuk minggu nanti, orang benar berseru, Tuhan menjawab. Berseru dalam iman, berseru dalam kebenaran, Tuhan pasti menjawab. Dan sama seperti orang lumpuh itu, karena berbagai alasan, kita bisa diserang kelumpuhan kemauan. Bukan masalah lumpuh fisik, lumpuh kemauan. Padahal kemauanlah motor penggerak semuanya. Jadi betapa bahayanya orang yang kehilangan kemauan, orang yang kehilangan semangat, orang yang kehilangan tekad dan motivasi, yang kemudian diikuti oleh kecenderungan untuk menyalahkan keadaan dan orang lain karena tidak berpihak kepadanya. Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, sementara kita sebenarnya mempunyai sakit atau penyakit kemauan tidak ada. Kita menjadi lumpuh secara pergerakan atau secara kemauan untuk mencapai sesuatu. Maka dalam hal ini kita diajak bahwa kita harus bangun. Apapun masalah, jangan terus mengasihani diri sendiri. Harus memotivasi diri sendiri untuk mau bangun. Ada Tuhan yang menolong kita. Walaupun ada orang tidak peduli, di sekeliling kita tidak mau tahu dengan keadaan kita, tapi kita tidak ditentukan oleh mereka. Tapi kita akan ditentukan dengan kemauan kita yang disertai oleh iman kepada Yesus. Maka mari kita membangkitkan motivasi dalam diri kita sendiri. Tidak ada yang sanggup menolong kita jikalau kita sendiri pun hampa motivasi. Bahkan Tuhan juga tidak akan menolong kita tanpa kita berniat untuk terlebih dahulu mengubah hati kita. Dan yakinlah, Yesus pasti menolong dan memampukan kita untuk melakukannya. Karena pepatah mengatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Maka jangan terjebak dalam keputusasaan,
dan menjadi satu kelumpuhan kemauan, tetapi tetaplah berpengharapan. Tetap berseru kepada Tuhan bahwa di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, dengan firman-Mu yang menyapa kami dalam ibadah pertangyangan saat ini. Sungguh indah firman-Mu Tuhan, seperti yang terjadi kepada seorang yang sakit lumpuh yang sudah 38 tahun. Tidak ada yang menolong dia, tidak ada yang peduli dengannya. Tetapi Engkau hadir Tuhan di dalam rasa keputusasaannya. Engkau hadir Tuhan memberikan jawaban dan memberikan kesembuhan kepada dia. Itulah Tuhan aplikasi dalam kehidupan kami. Kadang kami terjebak dalam kelumpuhan kemauan karena rasa putus asa atau pikiran yang sangat sempit, sehingga kami menjadi tidak mau untuk bangkit. Yakinkan kami Tuhan, dengan pertolongan-Mu Engkau mampu membangkitkan kami. Dengan beriman kepadamu, pasti Engkau tunjukkan jalan bagi kami. Karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Biarlah Tuhan dengan firman-Mu hari ini membuka pikiran kami, tetap berpengharapan teguh kepadamu. Apapun tantangan yang kami hadapi, sesulit apapun itu, jangan biarkan kami menyerah Tuhan. Tapi mampu berjuang untuk mencapai yang terbaik. Karena kami percaya Engkau tetap menopang kami, Engkau tetap mendampingi kami, maka semuanya menjadi baik. Terima kasih Bapa, kami hanya percaya kepadamu dan yang terbaik pasti Tuhan anugerahkan bagi kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 268 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah pertanyaan sektor untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu.